Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bertekah dalam. Yesus tadi bersabda bagi murid-muridnya begini, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Kata ini ditujukan bagi murid-muridnya, kelompok khusus itu, karena terhadap orang lain di luar kelompok mereka, Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Sementara itu para murid nantinya akan diberi pewartaan dengan gamblang dan jelas. Mengapa itu bisa terjadi dan mengapa Yesus tadi mengatakan kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga. Kurnia itu pemberian cuma-cuma. Kurnia itu rahmat yang Tuhan berikan seturut kemurahan hati Allah. Maka misteri kerajaan Allah yang diberikan bagi para murid waktu itu, bolehlah kita turut ambil bagian bersyukur. Nah, murid-murid itu sepertinya juga dari tahun ke tahun terus ada, dari zaman ke zaman terus tumbuh. Siapa itu? Saya sekurang-kurangnya, dan tentu Anda semua. Dalam hal apa? Kita semua yang hadir di sini pantaslah bersyukur karena misteri kerajaan Allah itu senyatanya kita mampu menangkapnya meskipun dengan keterbatasan kita. Mereka kelompok yang di luar kelompok khusus ini, orang-orang Yahudi tentunya, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Artinya bahwa ada pewartaan tentang Yesus di situ, tentang Nabi di situ, tentang Allah yang hadir dalam diri Yesus di situ, tetapi mereka tetap menutup mata, menutup telinga. Mereka juga melihat Yesus secara fisik, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba. Meskipun melihat tetapi mereka tidak menangkap. Artinya ya tetap tidak percaya, bebal hati. Hati tertutup, telinga tertutup. Nah, para murid kan tidak. Dan Anda semua termasuk saya kan tidak.
Meskipun Yesus tidak lagi secara fisik hadir, tetapi dengan keterbatasan iman kita terus-menerus mencoba melihat dengan iman kita, menangkap dengan hati kita. Nah, itulah yang layak kita syukuri. Contoh konkret yang seringkali kita masih bergumul. Kehadiran Tuhan kan kita dapatkan melalui sabda-sabdanya kan. Liturgi Ekaristi ini, perayaan Ekaristi ini misalnya. Dua hal yang selalu diajarkan oleh gereja. Yesus hadir dalam sabda-sabdanya, dan Yesus hadir juga dalam komunio suci secara nyata. Nah, apa yang diajarkan oleh gereja, yang diyakini juga oleh gereja, kadangkala kita merasa belum puas atau kita masih terbatas. Itulah yang terus-menerus kita perjuangkan sambil bersyukur. Misteri itu, rahasia itu Tuhan berikan untuk kita, yang penuh keterbatasan untuk melihat dan untuk menangkap. Contoh lain misalnya, setiap kali kita membaca sabda Tuhan, meskipun kita sadar itu sabda Tuhan ya, kadangkala sabda-sabda Tuhan itu kan tidak mudah kita cerna, tidak mudah kita baca. Betul enggak? Apalagi kalau prodiakon itu yang paling susah sebetulnya menurut mereka memberi homili. Kalau membagi komuni bisa, mendoakan jenazah di kuburan atau sarean bisa. Tapi kalau sudah memberikan renungan, kadang kepoyoh-poyoh gitu kan. Itu yang membuat prodiakon seringkali menolak. Percayalah bahwa sabda Tuhan itu meskipun tidak mudah kita tangkap, tetapi kalau terus-menerus kita baca berulang-ulang dari waktu ke waktu, itu juga akan mendapatkan penjelasan dalam waktu yang selanjutnya. Ada banyak sabda yang Tuhan berikan, dan kita ditantang untuk mengerti dengan hati kita, melihat dengan hati kita, membaca dengan hati kita. Dengan begitu kehadiran Tuhan akan sungguh menjadi sumber hidup, sebagaimana yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi, yakni Allah sendiri yang menjadi sumber hidup. Kita hening sejenak. Dimuliakan Yesus yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.